Solusi Al-Quran ketika dirimu gak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official. Tempat di mana ruhmu diajak untuk mengenal siapa dirimu yang sejati. Dan siapa pemilik segala yang engkau kejar selama ini. Hari ini, kita akan bicara tentang satu hal yang sering membuat dada sesak, langkah berat, dan air mata menetes diam-diam. Tentang saat-saat hidup terasa sempit karena tak punya uang. Bukan karena tak bekerja keras, bukan karena tak berusaha, tapi karena kadang dunia terasa tak berpihak. Namun di balik itu semua, tahukah engkau bahwa saat dunia menutup pintunya, Al-Quran justru sedang membukakan rahasianya? Saat dompet kosong, bukan berarti harapan ikut kosong. Karena bisa jadi, itulah panggilan Allah untukmu agar mendekat, bukan menjauh. Tasbih sebelum kita melangkah lebih jauh. Mari buka hati kita dengan sholawat untuk Nabi Muhammad. Karena dengan sholawat, rahmat akan turun, dan jiwa menjadi lapang. Shallu ala Nabi. Balon ucapan dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Apa ujian rezeki terbesar yang pernah membuatmu hampir menyerah? Dan bagaimana engkau bangkit kembali? Siapa tahu, kisahmu bisa menjadi cahaya bagi saudara lain yang sedang kehilangan arah. Sekarang, tenangkan pikiranmu, lepaskan beban sejenak, dan izinkan hatimu berjalan pelan-pelan menuju sebuah renungan tentang bagaimana Al-Quran tidak pernah meninggalkanmu. Meski dunia terasa seperti menjauh, mari kita mulai dari awal dengan satu pertanyaan. Ketika dompetmu kosong, haruskah hatimu ikut kosong? Simak dan rasakan hingga akhir, karena bisa jadi inilah jawaban yang selama ini kau tunggu-tunggu. Kadang, hidup berjalan di luar rencana. Kita bangun pagi dengan semangat, tapi isi dompet tetap sama seperti semalam. Kosong. Kita hitung sisa tabungan, tapi angka itu tak cukup untuk membeli harapan. Lalu kita duduk, diam, menatap langit-langit kamar, dan bertanya lirih, "Ya Allah, kenapa aku harus hidup seberat ini?" Bukan karena kita tamak. Bukan karena kita tak bersyukur, tapi karena kita manusia yang punya tanggung jawab, yang ingin memberi makan anak-anak, membahagiakan orang tua, mencukupi diri tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Dan ketika semua pintu rezeki seolah tertutup, saat pekerjaan sulit dicari, ketika semua tagihan datang bersamaan, dan isi dompet hanya tinggal harapan, disitulah keimanan diuji. Tapi mari berhenti sejenak, lalu tanyakan dalam hati, benarkah aku benar-benar tidak punya apa-apa? Karena seringkali, kita merasa miskin hanya karena tidak punya uang. Padahal kita masih punya akal, punya tenaga, punya waktu, dan yang paling utama, punya Allah. Dan bila engkau masih punya Allah, apakah engkau benar-benar miskin? Dunia bisa menolakmu, orang-orang bisa meninggalkanmu. Tapi Allah tak pernah menutup pintu bagi hamba yang datang dalam kesulitan. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak harta, tapi siapa yang paling jujur meminta pada Tuhannya. Coba bayangkan, berapa banyak orang yang punya uang, tapi hidupnya gelisah? Berapa banyak yang hartanya melimpah, tapi keluarganya hancur? Berapa banyak yang rumahnya megah, tapi tidak punya waktu untuk tenang? Sedangkan kita, mungkin makan masih harus menunggu pinjaman, tapi kita masih bisa sholat, kita masih bisa sujud, kita masih bisa menangis dalam doa. Dan tahu tidak, justru saat engkau merasa tidak punya apa-apa, itulah waktu yang paling tepat untuk menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah selama ini engkau hanya bergantung pada gaji, pada saldo rekening, pada pertolongan manusia? Atau, selama ini hatimu diam-diam masih percaya bahwa rezeki bukan berasal dari siapa-siapa, tapi dari Dia yang Maha Kaya, Allah Ar-Razzaq, yang memberi makan semut di dalam tanah, yang memberi rezeki pada burung di langit, yang membelah lautan demi menyelamatkan Musa, alaihi salam, dan yang mengubah air mata menjadi kekuatan. Kau tahu kenapa air mata bisa begitu menenangkan? Karena dalam tangis, kita menyerah. Dan saat itulah, Allah paling dekat. Jadi jika hari ini isi dompetmu kosong, jangan biarkan hatimu ikut kosong. Karena Allah tak menilai siapa yang paling punya, tapi siapa yang paling berserah.
Maka hari ini, jangan cari uang dulu, tapi cari Allah dulu. Bersujudlah, bukan untuk meminta dunia, tapi untuk menyembuhkan luka-luka yang selama ini kau sembunyikan di balik senyuman. Karena saat Allah yang kau cari, dunia akan ikut datang dengan cara yang tak pernah kau duga. Pernahkah engkau bertemu orang yang hidupnya sederhana, tapi wajahnya selalu tenang, tak pernah mengeluh, tak pernah iri, tak pernah membicarakan kesulitan hidupnya, meski isi dapurnya mungkin hanya cukup untuk 1 hari ke depan? Dan pernahkah pula engkau bertemu orang yang hartanya berlimpah, setiap harinya berkelimpahan, tapi selalu gelisah, tak bisa tidur nyenyak, takut kehilangan, dan merasa dunia ini belum cukup, walau semua sudah digenggam? Karena sejatinya, bahagia bukan datang dari banyaknya harta, tapi dari hadirnya rasa cukup. Seseorang bisa tidur di atas kasur mahal, tapi tak punya damai. Sementara yang lain, tidur beralaskan tikar tua, tapi bangun dengan senyuman dan hati yang ringan. Inilah yang disebut oleh Nabi dalam sabdanya. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Bukan tentang berapa nominal yang ada di rekening, tapi tentang sejauh mana kita mampu bersyukur atas apa yang ada di tangan. Rasa cukup, al-qanaah, adalah kekayaan sejati. Ia adalah benteng hati yang menjaga kita dari penyakit dunia, iri, dengki, tamak, dan rakus. Ia membuat kita tenang saat orang lain sibuk membandingkan hidup. Ia membuat kita kuat saat dunia sedang sempit. Dan tahukah engkau, bahwa rasa cukup itu adalah bentuk rezeki yang tak terlihat? Allah bisa saja memberimu rezeki dalam bentuk uang. Tapi Dia juga bisa memberimu rezeki dalam bentuk hati yang merasa cukup. Sehingga engkau tak bergantung pada siapapun selain padanya. Lihatlah burung. Pagi ia keluar sarang dengan perut kosong. Tapi ia tidak panik. Ia tidak membawa bekal. Ia tidak merencanakan hari dengan spreadsheet dan strategi. Ia hanya terbang dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Karena burung tahu bahwa rezekinya sudah ditetapkan oleh Rabb-nya. Lalu kenapa kita, yang lebih mulia daripada burung, seringkali hidup seperti tak punya Tuhan? Kita cemas, kita gelisah, kita merasa dunia ini menolak kita. Padahal mungkin kita sedang diuji. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki? Coba renungkan. Bukankah ada hari-hari di mana kita tak tahu bagaimana caranya bisa bertahan, tapi ternyata tetap hidup? Bukankah ada momen di mana kita merasa tak punya apa-apa, tapi tetap bisa makan? Bukankah pernah ada masa di mana orang-orang pergi, tapi Allah mengirim pertolongan dari arah yang tak disangka? Maka itu, jangan ukur kekayaan dari seberapa banyak yang bisa kau beli, tapi lihatlah seberapa tenang hatimu saat tak punya apa-apa. Karena seringkali Allah tak menambah hartamu, tapi Dia menambah ketahanan jiwamu. Dia kuatkan hatimu, Dia lapangkan sabarmu, dan itulah bentuk rezeki yang lebih tinggi nilainya dari sekadar angka. Hari ini, mungkin kau tak punya uang untuk belanja seperti orang lain, tapi jika kau masih bisa tersenyum, masih bisa mengucap Alhamdulillah, maka sesungguhnya kau lebih kaya dari jutaan manusia di luar sana. Karena rasa cukup itu adalah kekayaan yang tak akan pernah habis, selama engkau tetap memeluknya dalam doa, dan percaya bahwa Dia tak akan mengecewakan hamba yang menundukkan hatinya di hadapannya. Pernahkah engkau merasa begitu lelah? Bukan karena tubuh, tapi karena jiwa? Bukan karena pekerjaan, tapi karena harapan yang tak kunjung datang. Engkau bangun pagi dengan harapan, tapi pulang malam dengan beban. Engkau tersenyum di hadapan orang, tapi menangis di dalam doa yang tak pernah kau ceritakan pada siapapun. Dan saat itu terjadi, ada satu tempat yang tidak pernah mengusirmu, Al-Quran. Bukan hanya kitab untuk dibaca, tapi obat untuk jiwa yang patah, dan solusi untuk hati yang lelah. Banyak orang berpikir bahwa solusi dari kesulitan ekonomi adalah uang. Tapi Al-Quran mengajarkan bahwa akar masalahnya bukan di kantong, tapi di hati. Dan ketika engkau merasa sempit dalam hidup, sempit dalam rezeki, sempit dalam rasa, dengarkanlah bagaimana langit menjawabmu lewat ayatnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya
dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini bukan dongeng, bukan sekadar kata-kata motivasi, tapi janji langsung dari Rabbul Alamin. Janji dari Allah yang mustahil mengingkari janjinya. Bertakwa bukan sekadar menahan diri dari dosa, tapi juga menjaga hati agar tetap jujur dalam kesempitan. Tetap sabar meski tak tahu kemana jalan pulang. Tetap sholat meski lapar. Tetap jujur meski dunia mengajak berbohong demi uang. Dan tawakal bukan berarti diam tanpa usaha, tapi bekerja keras, lalu menyerahkan hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Rasulullah bersabda, "Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan. Perhatikan, burung itu tak tinggal diam. Ia terbang, tapi ia tak pernah gelisah soal rezeki. Ia tak mengeluh, tak menuntut. Ia hanya yakin bahwa Rabb-Nya akan mencukupi. Apakah kita tak lebih mulia dari burung? Lalu mengapa hati kita lebih cemas? Mengapa kita lebih mudah goyah saat rezeki belum datang? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Jika engkau membawa beban dunia dalam hatimu, maka engkau tak akan pernah tenang. Tapi jika engkau serahkan urusanmu kepada Allah, maka Dia akan mencukupkan segalanya." Dan itu benar. Ketika kita mengandalkan manusia, kita mudah kecewa. Ketika kita menggantungkan hidup pada angka, kita mudah rapuh. Tapi saat kita benar-benar menggantungkan hati pada Allah, kita akan menemukan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Karena rezeki itu bukan hanya uang. Kadang rezeki itu berupa teman yang menolong tanpa diminta. Kadang rezeki itu berupa senyuman anakmu yang memberi harapan. Kadang rezeki itu adalah udara segar, tubuh yang sehat, waktu yang cukup untuk bertafakur. Dan kadang rezeki itu adalah ayat Al-Quran yang datang tepat ketika kau hampir menyerah. Maka, jika hidupmu sedang sempit, buka Al-Quran. Jangan tunggu lapang dulu baru membaca. Karena Al-Quran bukan hanya untuk mereka yang tenang, tapi untuk siapapun yang sedang berjuang. Baca walau kau belum hafal. Dengar walau tak kau pahami sepenuhnya. Renungkan walau hanya satu ayat. Karena bisa jadi, satu ayat itu yang menjadi kunci terbukanya pintu rezekimu. Dan jika hari ini engkau berkata, "Aku tidak punya uang," maka pastikan kalimat berikutnya adalah, "Tapi aku masih punya Allah, dan aku masih punya Al-Quran." Kadang, kita mengira bahwa saat hidup terasa sempit, berarti Allah sedang menjauh. Kita pikir, ketika tak ada rezeki yang datang, berarti Allah sedang memalingkan wajahnya dari kita. Kita merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, itulah saat di mana Allah sedang paling dekat. Karena tidak semua sempit adalah kutukan. Tidak semua kekurangan adalah kemarahan dari langit. Bisa jadi, kesempitan itu adalah cara Allah mendidik kita untuk kembali mengerti makna hidup yang sejati. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang berjalan menuju jurang. Sang ayah memanggil, tapi si anak tak menoleh. Sang ayah berteriak, tapi si anak masih melangkah. Maka ayah itu pun lari dan menarik paksa anaknya ke belakang. Anak itu menangis, mengira ayahnya jahat. Padahal sang ayah sedang menyelamatkannya dari kehancuran. Begitu pula dengan Allah. Kadang Dia tidak memberi, bukan karena membenci, tapi karena Dia tahu bahwa pemberian itu justru akan menghancurkan kita. Dia menahan rezeki, bukan karena pelit, tapi karena hati kita belum siap menerima. Dia menahan harta, bukan karena tak mampu memberi, tapi karena Dia ingin kita belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta. Bergantung hanya kepadanya. Jika semua keinginan kita selalu dikabulkan seketika, apakah kita masih akan berdoa dengan khusyuk? Apakah kita masih akan menangis dalam sujud? Apakah kita masih akan merasa butuh kepadanya? Seringkali, kelebihan menjauhkan, dan justru kesulitan yang mendekatkan. Coba lihat perjalanan hidup para nabi. Apakah mereka dilapangkan harta? Apakah mereka selalu berada dalam kelimpahan? Tidak. Nabi Musa,
alaihi salam pernah hidup sebagai pengungsi. Nabi Isa, alaihi salam tidak memiliki rumah dan pekerjaan tetap. Bahkan Nabi Muhammad, manusia paling mulia, pernah tidak makan selama berhari-hari, hingga beliau mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Lalu, jika kita mengalami sempitnya rezeki, apakah itu berarti Allah membenci kita? Atau justru sedang mengangkat derajat kita seperti para nabinya? Bahkan dalam banyak kasus, kesempitan adalah kurikulum hidup dari langit, yang mendidik kita tentang sabar, syukur, ikhlas, dan rendah hati. Orang yang pernah miskin, biasanya lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Orang yang pernah lapar, biasanya lebih mudah memberi ketika punya makanan. Orang yang pernah dihina karena tak punya apa-apa, biasanya tak akan menghina saat sudah punya segalanya. Jadi jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin Allah sedang membangun jiwamu sebelum Dia menitipkan rezeki lebih besar. Karena Allah tidak ingin memberimu sesuatu, lalu itu menjadi sebab hancurnya akhiratmu. Maka Dia menunda agar engkau kuat. Dia menahan agar engkau belajar sabar. Dia mengurangi agar engkau tahu rasanya syukur. Dan jika engkau melewati semua itu dengan sabar, maka tunggulah. Karena Allah tak akan mengecewakan hamba yang dididik dengan cinta. Satu waktu akan datang, saat pintu-pintu rezeki terbuka bertubi-tubi. Tapi engkau tak silau lagi, karena hatimu sudah kuat, dan engkau akan tersenyum. Mengerti bahwa segala kesempitan dulu bukan hukuman, melainkan pelukan dari Allah, yang sedang mendidikmu menjadi hamba yang kuat dan bersih. Pernahkah kau merasa, sudah berdoa begitu banyak, sudah memohon dalam sujud, sudah menangis di sepertiga malam, tapi tetap tak ada perubahan yang terlihat? Tagihan tetap datang, uang tetap habis, peluang tetap buntu, dan dunia tetap terasa sempit. Lalu kau bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah Engkau tidak mendengarku?" Tapi sesungguhnya, itulah satu pertanyaan yang paling menyakitkan bagi hati yang sedang diuji. Karena pada kenyataannya, Allah Maha mendengar. Dia mendengar bisikan hati sebelum lisan mengucapkannya. Dia tahu isi dadamu bahkan sebelum kau sendiri menyadarinya. Namun jika doamu belum dijawab, bukan berarti Allah tak peduli. Bukan berarti Allah tak menerima. Bukan berarti Allah membiarkanmu sendirian dalam gelap. Bisa jadi Allah sedang menunda jawabannya untuk mendidik keyakinanmu. Karena tidak semua permintaan perlu dikabulkan saat itu juga. Sebagian perlu waktu, sebagian perlu sabar, sebagian perlu perubahan dalam diri kita terlebih dahulu. Bukankah kita seringkali hanya berdoa saat kesulitan datang? Bukankah kita sering mengingat Allah hanya ketika kantong menipis dan pintu-pintu dunia tertutup? Maka Allah mengizinkan kesempitan itu terjadi, agar kita lebih sering menyebut namanya, agar hati kita kembali merasa butuh, agar lidah kita kembali terbiasa membaca istighfar dan syalawat. Dan ketika hati sudah kembali lembut, ketika ego sudah dilebur dalam air mata, ketika kita tak lagi menggantungkan harapan pada manusia, barulah Allah turunkan pertolongannya. Pertolongan itu datang bukan karena doa kita terlalu kuat, tapi karena Allah terlalu sayang untuk membiarkan kita terus bergantung pada dunia yang fana. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, dengan berkata, "Aku telah berdoa, tapi tidak juga dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah, jangan terburu menilai bahwa Allah menolakmu, karena bisa jadi, justru saat itu Allah sedang menuliskan skenario terbaik untuk hidupmu. Skenario yang tidak kau mengerti sekarang, tapi akan membuatmu bersyukur di kemudian hari. Karena bisa jadi, kalau doamu dikabulkan saat itu juga, kau belum cukup kuat untuk menjaganya. Kau belum cukup bijak untuk menerima dampaknya. Kau belum cukup siap untuk menanggung ujian setelahnya. Maka Allah menundanya, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari bahaya yang kau belum tahu. Seperti anak kecil yang merengek meminta pisau. Ia ingin, tapi orang tuanya menolak. Bukan karena tak sayang, tapi karena sang anak belum tahu bahwa keinginannya bisa melukainya sendiri. Begitu juga dengan kita. Kadang kita meminta hal yang bisa mencelakakan iman kita. Meminta kelapangan dunia yang bisa mengaburkan akhirat kita.
Maka Allah menolak. Tapi bukan karena membenci, justru karena terlalu mencintai. Satu hari nanti, kau akan melihat ke belakang dan berkata, "Alhamdulillah doaku saat itu tidak langsung dikabulkan. Karena jika iya, mungkin aku sudah tersesat." Maka teruslah berdoa. Bukan karena engkau ingin sesuatu, tapi karena doa adalah cara terindah untuk bicara dengan Allah. Teruslah mengadu, bukan karena hidupmu berat, tapi karena engkau tahu hanya Allah yang benar-benar mengerti isi hatimu. Dan ingatlah, tak ada doa yang sia-sia. Semua didengar, semua dicatat, semua dijawab, entah dengan dikabulkan, ditunda untuk waktu yang lebih baik, atau diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang kita bayangkan tentang orang fakir? Lemah? Tak berdaya? Malu menengadah? Tapi tahukah kau bahwa dalam pandangan langit, kefakiran bukan kehinaan, justru bisa menjadi kemuliaan yang langka. Karena tidak sedikit manusia diuji dengan kekayaan lalu binasa. Dan tak sedikit pula yang diuji dengan kemiskinan lalu diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah. Kefakiran, bila dihadapi dengan kesabaran dan ketundukan, bisa menjadi jalan paling rahasia untuk mencapai kedudukan mulia di hadapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Quran Surah An-Nahl ayat 128. Dan tak disebutkan bahwa Allah bersama orang kaya, karena yang menjadi ukuran bukan isi kantong, tapi isi hati. Lihatlah Rasulullah, pemimpin manusia, kekasih Allah, pemilik surga paling tinggi, tapi beliau hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau pernah tak makan selama 3 hari berturut-turut, pernah menambal sendiri pakaiannya, tidur di atas tikar kasar yang meninggalkan bekas di punggungnya. Bahkan ketika malaikat datang menawarkan emas dan harta dunia, beliau menolak, karena beliau tahu, kemuliaan bukan dari apa yang dipunya, tapi dari hati yang tak bergantung pada dunia. Dalam sebuah hadits yang mengguncang hati, Rasulullah bersabda, "Aku pernah mengalami masa di mana sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan berlalu, dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah untuk memasak makanan." Para sahabat bertanya, "Apa yang kalian makan wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kurma dan air." Bukhari dan Muslim. Apakah Rasulullah dihina karena itu? Tidak. Justru langit menjadikannya sebagai manusia paling mulia sepanjang sejarah. Dan para sahabat yang hidup bersamanya, banyak dari mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka punya iman, punya keberanian, punya keikhlasan yang sulit dicari hari ini. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Aku telah menjumpai kaum sahabat Rasulullah. Jika salah satu dari mereka ditimpa kefakiran, ia tidak pernah mengeluh. Jika kehilangan dunia, ia tidak menangis. Karena mereka mengerti bahwa dunia hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal. Mereka memaknai kemiskinan bukan sebagai celah, tapi sebagai tangga untuk semakin dekat dengan Allah. Mereka tetap sholat malam meski tak punya kasur empuk. Mereka tetap berzikir meski perut kosong. Mereka tetap tersenyum meski kain yang dipakai sudah usang. Karena mereka paham, dunia bukan akhir dari segalanya. Sementara kita hari ini, sedikit kesempitan saja, sudah menyalahkan takdir. Sedikit kegagalan, sudah menyalahkan Allah. Sedikit ujian, sudah hilang syukur, hilang zikir, hilang arah. Padahal justru di saat paling tidak punya itulah, Allah sedang menilai kita. Bukan seberapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa kuat kau tetap bertahan dalam iman. Seberapa tulus kau tetap berbuat baik walau tak ada yang membalas. Karena sungguh, bisa jadi engkau fakir, tapi para malaikat menyebut namamu di langit karena sabarmu. Kutipan dari Umar bin Abdul Aziz. Jangan remehkan sabarmu dalam kefakiran. Jangan pandang kecil air matamu saat menahan malu karena tak bisa memberi seperti orang lain. Karena Allah melihat, dan Dia tak pernah salah dalam menilai hambanya. Mungkin orang lain tak tahu perjuanganmu, tapi Allah tahu. Mungkin manusia tak melihat betapa beratnya hidupmu, tapi Allah melihat setiap detik kesabaranmu. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Karena hari ini mungkin engkau tak punya apa-apa,
Tapi bila engkau punya sabar, punya sholat, punya kepercayaan penuh pada takdir Allah, maka engkau sedang menggenggam kemuliaan yang tidak semua orang bisa miliki. Ketika hidup menjadi sempit, dan hari-hari tak lagi sehangat biasanya, ada satu godaan besar yang sering membisik di telinga. Untuk apa terus beribadah kalau hidup tetap susah? Dan bisikan itu makin kuat saat uang tak kunjung datang. Ketika usaha gagal, ketika kerja keras tak membuahkan hasil, ketika bantuan yang diharapkan tak pernah sampai, kita mulai bertanya, apa gunanya aku menjaga sholat kalau rezeki tetap seret? Kenapa aku tetap jujur, tapi hidupku kalah jauh dengan mereka yang curang? Lalu perlahan, tanpa sadar, kita mulai menjauh dari Allah. Sholat mulai ditinggalkan, zikir mulai dilupakan, doa mulai dihentikan, dan kita mulai sibuk mengejar dunia dengan cara apapun. Seakan Allah tak lagi menjadi pusat dalam hidup kita. Tapi inilah jebakan terbesar dari ujian kefakiran. Bukan soal tidak adanya harta, tapi tentang hilangnya iman. Padahal, justru dalam keterbatasan, harusnya kita lebih dekat, lebih rapat, lebih bergantung kepada Allah. Karena siapa lagi yang bisa kita andalkan? Selain Dia yang punya segalanya, jangan biarkan kefakiran mengeraskan hatimu. Jangan biarkan kesulitan membuatmu berburuk sangka kepada Rabb-Mu. Jangan biarkan hidup yang sementara ini mencuri akhiratmu yang abadi. Ketahuilah, setiap kali engkau bersabar dalam keterbatasan, engkau sedang menulis catatan emas di langit. Setiap kali engkau menolak korupsi karena takut pada Allah, meski keluargamu lapar, maka para malaikat sedang mencatatmu sebagai hamba yang jujur. Setiap kali engkau tetap berdiri untuk sholat, meski tubuhmu lelah mencari nafkah seharian, maka Allah sedang menanti sujudmu dengan cinta. Dan setiap kali engkau tersenyum meski tidak punya, maka itu adalah sedekah yang nilainya lebih tinggi dari uang jutaan rupiah. Keterbatasan bukan alasan untuk meninggalkan Allah. Justru itu adalah undangan darinya untuk lebih dekat. Coba renungkan, bukankah waktu kita paling khusyuk berdoa adalah saat kita benar-benar tidak punya siapa-siapa? Bukankah tangisan yang paling jujur adalah ketika kita tak bisa menceritakan beban kita ke siapapun, kecuali ke Allah? Bukankah sujud paling lama adalah saat kita benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi? Itulah keindahan ujian. Ia memaksa kita untuk melihat ke atas, bukan ke sekitar. Melihat kepada Allah, bukan kepada dunia. Melihat kepada harapan, bukan pada keadaan. Karena dunia bisa menipu, tapi Allah tidak. Dunia bisa meninggalkan, tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah engkau berpaling dari orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan petang, hanya karena mengharap wajahnya. Engkau tidak berkewajiban sedikit pun terhadap perhitungan mereka, dan mereka pun tidak berkewajiban sedikit pun terhadap perhitunganmu, sehingga engkau mengusir mereka, yang menyebabkan engkau termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-An'am 52. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada Rasulullah saat ada bisikan dari kaum kafir Quraisy yang meminta beliau menjauhi sahabat-sahabat miskin seperti Bilal, Ammar bin Yasir, dan Syuhaib Ar-Rumi. Tapi Allah melarang, karena kemuliaan bukan dari isi dompet, tapi dari isi hati. Jika engkau hari ini masih sabar dalam keterbatasan, masih menundukkan kepala dalam sujud, masih mengangkat tangan untuk meminta hanya kepadanya, maka engkau sudah berada di jalur yang benar. Jangan keluar dari jalan itu, hanya karena ingin mengejar dunia yang menipu. Ingatlah, lapar di dunia tak akan menyakitimu selama imanmu kenyang. Tapi kenyang di dunia bisa menyesatkanmu, bila imanmu kelaparan. Pagi ini kau bangun, mata terbuka, paru-paru menghirup udara, jantung berdetak, dan tubuhmu masih bisa bergerak. Tapi karena tak ada uang di dompet, kau menganggap dirimu sedang tak punya apa-apa? Sungguh, betapa sering kita lupa bahwa rezeki tak selalu berwujud rupiah. Karena bila rezeki hanya uang, maka orang paling bahagia di dunia seharusnya adalah mereka yang rekeningnya tak bersisa digit. Tapi nyatanya tidak. Berapa banyak dari mereka yang bergelimang harta, tapi tak bisa tidur tanpa obat? Berapa banyak yang punya rumah mewah, tapi tak punya satupun sahabat yang tulus? Berapa banyak yang memiliki jabatan tinggi, tapi hatinya kosong, keluarganya hancur,
dan jiwanya keropos? Karena rezeki sejati bukan sekadar yang bisa dihitung, tapi yang bisa dirasakan. Sebuah hati yang tenang, senyuman anak yang memelukmu setiap pulang, pasangan yang setia menemanimu meski hidup masih sederhana, tubuh yang masih kuat untuk bekerja, dan jiwa yang masih bisa bersujud. Itu semua adalah rezeki yang sering kita abaikan hanya karena tak ada lembaran biru dalam dompet. Coba duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan dalam hati, bukankah aku masih hidup hari ini karena Allah masih mencukupi kebutuhanku, meski tak sesuai dengan yang aku inginkan? Beda antara kebutuhan dan keinginan, itulah ruang tempat syukur harus tumbuh. Kita ingin mobil, tapi Allah tahu kita hanya butuh motor. Kita ingin rumah 2 lantai, tapi Allah tahu kita cukup dengan kontrakan kecil yang damai. Kita ingin gaji belasan juta, tapi Allah tahu itu justru bisa membuat kita sombong dan lalai. Allah tidak memberi semua yang kita mau, karena Dia tahu mana yang akan menyehatkan jiwa, dan mana yang justru merusak kita dari dalam. Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, seseorang yang tidak punya penghasilan tetap, tapi hatinya lapang. Ia tidak pernah iri, ia tidak pernah mengeluh, ia tidak menjelekkan rezeki orang lain. Bahkan ia masih bisa bersedekah dari apa yang ia punya, walau hanya sepotong roti. Lalu bandingkan dengan orang yang berlimpah harta, tapi selalu takut kehilangan, selalu merasa kurang, selalu mencurigai orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih tenang? Sungguh, ukuran rezeki dalam pandangan langit berbeda dengan ukuran manusia. Kadang, rezeki itu berupa keburukan yang tak jadi menimpa. Allah menghalangi kita dari musibah, dari kecelakaan, dari pengkhianatan. Tapi kita tidak menyadarinya, karena kita terlalu sibuk menghitung yang terlihat, dan lupa mensyukuri yang tak tampak. Kadang, rezeki itu berupa satu ayat Al-Quran yang membuat kita tersadar dari kelalaian, atau sebuah nasihat dari orang yang bahkan tidak kita kenal, atau pertemuan dengan seseorang yang menguatkan hati kita di saat kita hampir menyerah. Itulah rezeki. Dan rezeki terbaik adalah iman yang tetap menyala walau dunia sedang gelap. Maka jika hari ini kau tak punya uang, tapi hatimu tetap mampu berkata, Alhamdulillah. Kau lebih kaya dari mereka yang tak pernah puas meski kantong mereka penuh. Jangan pernah ukur nilai hidupmu dari saldo rekening, tapi ukurlah dari seberapa banyak nikmat yang tak bisa dibeli dengan uang, tapi masih kau miliki hari ini. Engkau masih bisa makan meski sederhana. Engkau masih punya 2 kaki untuk melangkah. Engkau masih punya keluarga yang mencintaimu dalam doa. Dan yang paling utama, engkau masih punya Allah yang tak pernah lelah menunggumu kembali. Ada satu jenis rezeki yang tidak datang karena kerja keras, tidak juga karena relasi, dan bukan pula karena keberuntungan. Rezeki itu datang karena ketaatan. Ya, ketaatan. Sesuatu yang tak tampak oleh mata, tapi direkam dengan jelas oleh langit. Amalan yang seringkali tak terlihat manusia, tapi justru jadi kunci dibukanya pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan, apakah masuk akal seseorang yang tak punya modal, tak punya jaringan luas, bahkan tak punya pendidikan tinggi, bisa sukses, lancar rezekinya, dan hidupnya penuh keberkahan? Secara logika manusia, tidak. Tapi secara logika langit, dia sholat tepat waktu, dia menjaga kejujuran, dia hormat kepada orang tuanya, dia menyembunyikan sedekahnya, dan dia tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Maka dari arah yang tidak disangka-sangka, Allah bukakan jalannya. Bukankah Allah telah berfirman dengan sangat jelas, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Itu janji, bukan teori, bukan perkataan motivator, tapi firman langsung dari Rabb semesta alam. Masalahnya, kita sering menginginkan rezeki yang cepat, tapi enggan melewati jalan yang suci. Kita ingin kaya, tapi enggan jujur.
Kita ingin lapang, tapi malas ibadah. Kita ingin pertolongan Allah, tapi tak mau tunduk pada aturannya. Padahal ketaatan bukan beban, melainkan undangan Allah untuk mendekat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus, malaikat Jibril, membisikkan ke dalam hatiku, bahwa tidaklah satu jiwa akan mati hingga ia menyempurnakan rezekinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Jangan sampai keterlambatan rezeki membuat kalian mencarinya dengan cara maksiat. Karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diperoleh dengan ketaatan kepadanya." Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Hasan, coba bayangkan, seseorang yang tetap bangun di sepertiga malam, padahal keesokan harinya ia harus bekerja keras. Seseorang yang tetap jujur saat godaan korupsi datang di depan mata. Seseorang yang tetap memberi meski dirinya sendiri dalam kesempitan. Apakah Allah akan membiarkannya hidup dalam kesempitan selamanya? Tidak. Allah sedang menyiapkan waktu yang paling tepat untuk memberinya rezeki, yang bukan hanya mencukupi, tapi juga mendewasakan dan menyelamatkan. Ulama besar, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, "Banyak dari hamba yang rezekinya dilapangkan karena kebaikan yang tersembunyi yang ia lakukan, sedangkan manusia tidak mengetahuinya. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang dilakukan secara diam-diam." Dan mungkin kita pernah mendengarnya. Ada orang yang hidup sangat sederhana, tapi warungnya selalu ramai. Ada ibu-ibu yang tidak pandai berdagang, tapi dagangannya laris. Ada orang yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi diberi keberhasilan yang melebihi gelar doktor. Semuanya bukan kebetulan. Semuanya bukan karena faktor lahiriah semata, tapi karena ketaatan yang tak terlihat oleh manusia, namun dicintai oleh Allah. Karena Allah Maha Tahu. Dia tahu siapa yang tetap menjaga wudhunya meski dalam keletihan. Dia tahu siapa yang tetap memuliakan ibunya meski dihinakan orang. Dia tahu siapa yang tetap bersabar dalam diam, walau kesulitan datang bertubi-tubi. Ketaatan itu ibarat air yang menetes perlahan, tapi ia melubangi batu yang paling keras. Begitu juga rezeki dari Allah. Mungkin tak langsung deras, tapi bila terus dijaga dengan ketulusan dan istiqomah, maka saat waktunya tiba, ia akan datang dengan kemuliaan, bukan kehinaan. Ada satu titik dalam hidup, di mana engkau berhenti berlari, bukan karena lelah, tapi karena kau sadar bahwa yang selama ini kau kejar tak pernah benar-benar menjanjikan kebahagiaan. Saat itu, dompetmu mungkin masih kosong, tagihan belum lunas, pekerjaan belum stabil. Tapi entah kenapa, hatimu menjadi lebih tenang dari biasanya. Itulah saat di mana engkau menyerah dalam pengertian yang paling mulia. Bukan menyerah karena kalah, tapi menyerah untuk berserah kepada Allah seutuhnya. Bukan lagi bergantung pada makhluk. Bukan lagi berharap pada angka-angka yang tak pasti. Bukan lagi meletakkan ketenangan pada bayaran, pendapatan, atau promosi. Tapi meletakkan seluruh hidup di tangan Dia yang tidak pernah mengecewakan. Saat engkau sampai di titik itu, kau tak akan lagi panik bila dunia tak berpihak. Kau tak akan lagi gelisah bila saldo rekening menipis. Karena engkau tahu bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukan di tangan, tapi di dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya." Quran Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal adalah tingkat keimanan tertinggi, karena ia bukan sekadar berdoa, tapi menyerahkan hasil sepenuhnya setelah usaha dilakukan. Ia bukan pasrah, tapi tunduk. Ia bukan lemah, tapi kuat. Karena hanya hati yang kokoh yang berani berkata, "Ya Allah, aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya pada-Mu sepenuhnya." Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ditinggalkan di tengah padang tandus tanpa makanan dan air. Tapi ia tetap berkata kepada istrinya, "Ini perintah dari Allah." Lihatlah Maryam yang mengguncangkan pohon kurma dalam keadaan melahirkan. Padahal Allah bisa langsung memberinya buah. Tapi tetap, Allah ingin agar usaha dilakukan, lalu tawakal dilanjutkan. Dan lihatlah Rasulullah saat dikepung di gua. Beliau tidak panik. Beliau berkata kepada Abu Bakar,
La tahzan, innal ma'an. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Itulah kekayaan. Kekayaan yang tak bisa dihitung oleh kalkulator. Kekayaan yang tak bisa dicuri. Kekayaan yang tak akan pernah habis, meski dunia hancur. Kekayaan hati. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, jika engkau sudah mencapai derajat tawakal, maka engkau akan merasa cukup walaupun tidak memiliki apa-apa. Dan hari ini, jika engkau masih bertanya, apa yang harus aku lakukan saat aku benar-benar tidak punya uang? Jawablah dengan mantap, aku akan terus taat. Aku akan terus berdoa. Aku akan tetap bersedekah walau sedikit. Aku akan menjaga sholatku. Aku akan jujur. Aku akan berbakti kepada orang tuaku. Aku akan menjaga hubungan dengan Allah. Karena aku tahu, jika aku jaga hubungan dengannya, maka langit dan bumi akan ditundukkan untukku. Kau tak butuh banyak relasi jika Allah sudah menjadi penolongmu. Kau tak butuh kekuatan besar jika Allah sudah berjalan bersamamu. Kau tak butuh modal besar jika Allah sudah menetapkan rezeki untukmu. Karena bila Allah berkata, kun fayakun, maka seluruh dunia tak bisa menghalangi datangnya nikmat untukmu. Jangan takut miskin di dunia. Takutlah jika imanmu miskin, saat dunia sedang kaya. Dan ketika semuanya terasa berat, ambil wudhu, tenangkan hatimu, buka Al-Quran, sujudlah dengan air mata yang paling jujur. Ucapkan satu kalimat dengan lirih, tapi yakin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung. Dan lihatlah, bagaimana langit akan menjawab. Bukan dengan tiba-tiba mengisi dompetmu, tapi dengan sesuatu yang lebih besar. Keteguhan, keberkahan, dan kedamaian. Karena rezeki terbaik adalah hati yang tak pernah putus asa kepadanya. Sahabat jiwa, kini kita telah sampai di ujung perjalanan renungan ini. Tapi sejatinya, perjalanan hatimu baru saja dimulai. Kita telah belajar bahwa saat dunia menolakmu, Allah justru sedang menarikmu lebih dekat. Bahwa rezeki bukan hanya uang, tapi juga ketenangan, kesabaran, dan kekuatan untuk tetap bersujud saat tak ada yang bisa kau andalkan selainnya. Dan jika hari ini kau masih merasa tak punya apa-apa, tenanglah. Karena selama hatimu masih percaya, dan lisannya masih bisa mengucap, Alhamdulillah. Kau tidak sedang kekurangan. Kau sedang dipeluk oleh rahmat yang tak terlihat. Sebelum berpisah, mari hadiahkan sholawat untuk Nabi tercinta Muhammad. Sebagai bentuk cinta, dan jalan turunnya pertolongan dari langit. Dan tulislah di kolom komentar, apa kalimat yang paling menyentuh hatimu dari renungan ini? Siapa tahu, kata-katamu menjadi pelipur lara bagi yang lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar lebih banyak jiwa yang tersentuh, lebih banyak hati yang kembali pulang. Karena kita semua sedang dalam perjalanan. Dan satu-satunya arah yang benar adalah kembali kepada Allah. Satu-satunya pemilik rezeki, penolong, dan tujuan akhir kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.